down, I know you got me, baby. Hai semuanya, kembali lagi ke channel aku, Awidiana Octavia Rumapea. Di video kali ini, aku akan membahas tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, di sini aku buka dulu Excel. Nah, di sini kita ganti situknya menjadi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, judulnya juga kita buat VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sini saya mau merge and center dulu. Sama kayak sebelumnya, kita klik yang di sini ya teman-teman. Nah, ini saya mau memperbesar, kemudian saya bold, lalu saya kasih warna. Ini terserah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini saya mau membuat tabel dulu sebelumnya yang berisikan nomor, nama, gender, heading, kemudian nilai infor, lalu status, kemudian grade yang menggunakan was if, lalu grade yang menggunakan VLOOKUP, lalu grade yang menggunakan HLOOKUP. Nah, sini saya mau merge dulu, merge and center. Lalu saya mau memperbesar dulu kolomnya. Nah, di sini saya mau border dulu. Di bagian ini kita klik all border. Kemudian di sini saya mau kasih warna biar dia berbeda dari sel sebelumnya. Sini saya mau kasih warna hijau. Nah, di nomor ini kita ngisi kayak rumus sebelumnya itu sama dengan row, buka tutup kurung, kemudian dikurang row, buka kurung kita ambil yang nomor ini, lalu kita kunci menggunakan Fn F4, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, sini kita tinggal tarik aja di bawah kanannya. Nah, dia muncul ya teman-teman nomornya, kemudian saya mau center dulu. Nah, di nama ini kalian bisa terserah mau ngisi nama apa. Saya contohnya mau membuat namanya itu Boy, kemudian Lala, lalu yang di bawahnya itu Rara. Nah, ini ya contohnya teman-teman. Nah, kemudian gender ini sama ending kita buat dulu tabel arraynya yang di bawah ya. Di sini saya membuat gender, kemudian ending. Nah, di sini contohnya itu pria, kemudian wanita, lalu waria. Nah, di sini pria ini endingnya contohnya surga, kemudian wanita juga contohnya endingnya itu surga. Lalu waria ini contohnya endingnya neraka. Nah, di sini saya mau border dulu sama kayak sebelumnya. Dan di sini saya juga mau kasih warna memperbeda ya. Nah, untuk mengisi gendernya ini, teman-teman kita ambil dari tabel array yang di bawah ini. Nah, untuk memasukkan gendernya, kita menggunakan data validation. Data validation itu, pertama kita buka dulu di bagian sini, yaitu data. Kemudian di data tools ini kita pilih ini, data validation. Kemudian kita ubah yang allow-nya ini dari any value, kita ubah menjadi list. Nah, di source-nya ini, kita tarik aja yang ininya. Nah, kemudian itu kita pilih OK. Nah, di sini kita tarik kanan aja. Nah, sini teman-teman terserah mengisinya. Contohnya, si boy ini saya buat pria. Kemudian si Lala ini saya mau membuatnya
wanita. Kemudian Rara ini contohnya saya mau membuatnya waria. Nah, endingnya ini juga kita ambil dari tabel array yang di bawah ini. Nah, endingnya ini menggunakan rumus VLOOKUP karena dia kan horizontal. Berarti itu sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita pilih yang gendernya ini, kemudian titik koma, kita pilih tabel array-nya ini. Nah, kemudian kita kunci menggunakan Fn, F4, lalu titik koma, kan dia endingnya itu di kolom yang kedua. Atau baris kedua itu kita pilih jadinya 2, kemudian titik koma kita buat true. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, pria ini surga kan teman-teman, gitu. Kita tinggal tarik aja. Nah, teman-teman, di sini kan sesuai kan? Pria itu surga, wanita itu surga, dan waria itu neraka. Nah, teman-teman jadi nggak usah capek ketik satu-satu, kita menggunakan rumus aja, kemudian kita tarik, itu sangat gampang. Nah, untuk yang di sini itu, kita mau membuat tabel array-nya dulu. Nah, di sini saya mau membuat grade duluan ya. Di sini saya mau membuat yang versi VLOOKUP-nya, yaitu saya mau membuat nilai, kemudian di sini tuh grade. Lalu di sini nilainya contohnya 0, 60, kemudian 70, lalu 80, dan 90. Nah, di grade-nya ini misalnya ini 0 ini E, D, C, B, dan A. Nah, sini kita mau border dulu. Kemudian saya mau center. Nah, di sini saya mau kasih warna. Nah, di sini saya juga mau membuat yang versi VLOOKUP-nya, yang dia ke horizontal ya teman-teman. Saya mau membuat nilai sama seperti yang ini. Kemudian grade. Lalu nilainya ini sama ya. 0, 60, 70, 80, 90. Nah, sini 0 ini misalnya kita buat A, 0 ini misalnya kita buat E, ini D, ini C, ini B, ini A. Nah, sini kita mau center dulu. Kemudian di sini saya mau kasih bordernya, dan di nilai atau grade ini saya nggak usah center deh. Centeran. Sini. Nah, di sini nilai dan grade ini saya mau kasih warna. Nah, kemudian di grade-nya ini kan dia biasanya ada ketentuan. Di sini saya mau membuat ketentuannya itu yaitu misalnya di sini aja. Misalnya grade kan dia itu grade yang A, B, C, D, dan E. Nah, di sini tuh A ini nilainya itu dari 90 sampai 100. Kemudian yang ini tuh dari nilai 80 sampai 89. C itu 70 sampai 79. Lalu D itu dari 60 sampai 69. Kemudian E ini dari nilai 0 sampai dengan 59. Ini ya contohnya teman-teman. Nah, di sini grade ini mau saya merge and center. Nah, kemudian saya mau border dulu. Nah, sini grade ini saya kasih warna. Nah, ini udah jadi tabel array untuk kita mengisi yang ini. Kemudian itu sini kita mau membuat misalnya itu nilai infor ini 90. Yang ini kemudian di sini tuh 75. Lalu di sini tuh 40. Nah, di statusnya ini seperti sebelumnya kita menggunakan rumus yang ini sama dengan if buka kurung, kita ambil nilai infonya,
Kemudian besar sama dengan 75, titik koma itu tuntas. Kemudian titik koma lagi, if buka kurung, kita ambil nilainya, kemudian kecil sama dengan 75, titik koma itu remedial. Nah, ini kita tutup kurung 2 kali, kemudian enter. Nah, dia ketahuan ya teman-teman, nilainya itu tuntas, kita tarik aja. Nah, ini saya mau center dulu. Nah, teman-teman, untuk mengisi grid ini, kita ambil dari yang sini. Itu misalnya sama dengan if buka kurung, itu kita ambil nilainya yang ini, kemudian kecil sama dengan 59, titik koma itu titik koma if, buka kurung, kita ambil lagi nilainya, kemudian kecil sama dengan 69, titik koma itu D, titik koma if, buka kurung, kita ambil lagi nilainya, kemudian kecil sama dengan 79, itu C, titik koma if, buka kurung, kita ambil lagi nilainya, kemudian kecil sama dengan 89, itu B, kemudian if, buka kurung, kita ambil nilainya, kemudian kecil sama dengan 100, itu A. Nah, kemudian kita tutup kurung sebanyak 5 kali. Nah, kemudian kita enter aja. Nah, dia ketahuan ya teman-teman grade-nya ini berapa. Nah, ini kita tinggal tarik. Nah, dia dapat ya. Ini kan sesuai sama yang ini kan teman-teman. Nah, ini benar ya. Nah, kemudian grade yang menggunakan VLOOKUP ini, berarti kita ambil yang vertikal, yang ini. Nah, rumusnya apa sih? Itu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita ambil nilainya, kemudian kita titik koma, kita ambil yang ini, tabel array-nya, kemudian kita kunci fn f4, kemudian kita titik koma, ini kan grade-nya ini di kolom yang kedua ini kan. Sini kita buat 2, kemudian titik koma, kita buat true, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, dia sama kan teman-teman, grade-nya itu A. Kita tinggal tarik aja. Nah, dia sama kan, berarti kita bisa juga menggunakan rumus yang VLOOKUP dan HLOOKUP kalau mau versi gampang ya. Ini HLOOKUP ini yang ini, versi yang horizontal. Itu rumusnya itu HLOOKUP, buka kurung, kita ambil nilai infornya ini, kemudian titik koma, kita blok ini semua, atau kita ambil ini semua, kemudian kita kunci fn f4, titik koma, dia kan ini juga yang baris kedua kan teman-teman, buat 2, titik koma, kita buat room, lalu kita tutup kurung, enter. Nah, apakah sama? Kita tarik dulu. Nah, dia sama kan teman-teman, berarti kita bisa menggunakan rumus yang mana aja. Kalian mau yang rumus grade-nya itu menggunakan if, menggunakan VLOOKUP, atau HLOOKUP itu boleh ya teman-teman. Nah, ini cara gampang kita menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sekian saja yang bisa saya sampaikan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Semoga ini bisa membantu buat teman-teman semua.